Tahun kelinci air adalah tahun yang tricky, tahun yang butuh penyiasatan, tahun yang butuh gerakan-gerakan yang lebih lepas dan lebih spekulatif gitu. Ini adalah tahun yang baik bagi semua orang, saya katakan demikian. Jadi tahun 2023 sistem persarafan kita atau neuroplastisitas kita akan diantarkan kepada sebuah suasana yang penuh tantangan dan juga kesempatan. Dan ini kalau kita mengelola neuroplastisitas kita dalam tahun 2023, maka kita dapat menyiasati tahun kelinci air ini dengan kesempatan dan peluang yang lebih banyak. Untuk soalan jodoh tahun 2023 kelinci air ini tahun genit ya, artinya tahun yang memberikan kesempatan dan peluang untuk hubungan-hubungan asmara yang bahasanya lebih didominasi oleh perempuan ya. Meskipun kelinci itu simbol dari playboy, tapi dalam dunia kelinci yang dominan itu justru perempuannya gitu ya. Feminin yang lebih menonjol dari maskulinnya. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Mohon maaf kawan-kawan, beberapa hari ini Jurnal Hendra agak lambat ya, progresnya karena memang harus mengisi berbagai kesibukan gitu ya. Dan tim redaksi juga di awal tahun banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan disiasati ya, menghadapi tahun yang berat ya 2023 ini. Perkiraannya banyak orang memperkirakan bahwa tahun ini adalah tahun resesi ya gitu. Dan memang dari sisi spiritual ya, kita bisa melihat bahwa perubahan iklim yang ekstrim di Indonesia menunjukkan bahwa ada sesuatu perubahan yang paling mendasar. Ada bagaimana bumi bergerak, bagaimana manusia menyikapi perubahan alam. Dan ini bersama Jurnal Hendra, saya ingin mengajak seluruh rekan untuk lebih cermat, lebih dalam, lebih menghayati situasi perubahan-perubahan yang bumi yang luar biasa ini gitu ya. Tentu di berbagai tempat di Indonesia sudah kawan-kawan dapat merasakan hujan yang tiba-tiba besar diiringi angin, ada hujan es, ada juga kemudian daerah yang kering dan kerontang. Dan yang diwaspadai adalah berbagai macam bencana kebumian laten ya. Gempa bumi, kemudian banjir, kemudian aneka rupa tantangan yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Nah, secara simbolik tahun 2023 disebut tahun kelinci air ya. Kita tahu bahwa kelinci adalah ikon untuk sesuatu yang cerdas, sesuatu yang giat, sesuatu yang liat, sesuatu yang mudah bergerak, adanya mobilisasi. Kemudian kelinci juga kita kenali sebagai binatang yang cerdas dan sebagai pet animal ya, artinya kehadiran kelinci tidak jauh dari peradaban manusia. Ini berbeda dengan contohnya harimau atau contohnya ular gitu kan. Jadi tahun kelinci air ini lebih memberikan kita peluang-peluang yang besar, tetapi juga penuh dengan situasi yang tricky ya. Butuh siasat-siasat yang diukur dan terukur gitu, agar apa yang kita kerjakan di paruh awal tahun 2023 ini dapat membantu kita melancarkan usaha kita di tengah tahun 2023. Sekarang sudah Februari, Maret sudah Ramadan, April sudah Idul Fitri, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus itu adalah sebuah tantangan di tahun kelinci air ini gitu. Kalau secara ikonografi Sio gitu ya. Tapi pembahasan tahun kelinci air ini agaknya sedikit berbeda dengan cara pandang astrologi ya. Dan dalam astrologi justru melihat lebih berkembang di tahun kelinci air ini. Sementara pada pandangan Sio bisa jadi terbalik gitu ya. Memang ada banyak sekali versi tentang pembahasan tahun kelinci air dan tahun 2023 ini. Kita sudah bermeditasi, sering bermeditasi, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk bermeditasi, untuk melakukan internalisasi dalam diri ya. Dan ini kemudian akan menjadi penting ketika ada eksternalisasi, bagaimana hasil-hasil meditasi dapat kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermulus rencana kita, dan membantu kita untuk mencapai target-target yang kalau tahun kelinci air, target-target itu adalah target yang bisa jadi luar biasa ya, extraordinary objective and goals gitu ya. Ini adalah tantangan kita di 2023. Refleksinya kita bisa balik ke tahun 2022 gitu, di mana segala sesuatu terlihat stagnan gitu, tambah pandemi dan seterusnya. Tetapi setelah pandemi bukan berarti situasi menjadi lebih baik, justru malah
seperti sebuah tombol reset ya. Kita pencet tombol reset dan kita kembali memulainya dari awal. Nah, inilah tantangan tahun kelinci air gitu ya. Nah, ini menarik jika meditasi kawan-kawan kemudian di tahun kelinci air ini tereksternalisasi dalam bentuk paling tidak tahun ini kita punya target-target, punya arah dan tujuan yang lebih luas ya. Disiasati begini dan begitu gitu. Ini adalah petunjuk alam gitu ya. Nah, jadi beberapa kawan-kawan yang bermeditasi bersama di grup Jurnal Hendra di Telegram memperlihatkan suasana kebatinan seperti itu gitu ya. Ada yang dalam meditasinya bertemu leluhur, ada yang dalam meditasinya melihat lautan, gunung dan segala macam gitu kan, dan itu dapat diinternalisasi sekaligus dieksternalisasi menjadi rencana-rencana penting di tahun 2023 gitu ya. Untuk soalan jodoh tahun 2023 kelinci air ini tahun genit ya, artinya tahun yang memberikan kesempatan dan peluang untuk hubungan-hubungan asmara yang bahasanya lebih didominasi oleh perempuan ya. Meskipun kelinci itu simbol dari playboy, tapi dalam dunia kelinci yang dominan itu justru perempuannya gitu ya. Feminin yang lebih menonjol dari maskulinnya. Yang jomblo-jomblo, yang sendiri mungkin tahun ini kesempatannya untuk mencari peer to peer gitu, mencari hubungan yang lebih dapat serius, hubungan yang lebih dapat konstruktif, hubungan yang menghasilkan interaksi-interaksi yang membangun positivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahun 2023 sistem persarafan kita atau neuroplastisitas kita akan diantarkan kepada sebuah suasana yang penuh tantangan dan juga kesempatan. Dan ini kalau kita mengelola neuroplastisitas kita dalam tahun 2023, maka kita dapat menyiasati tahun kelinci air ini dengan kesempatan dan peluang lebih banyak. Nah, untuk bicara lebih lanjut tentang Sio mungkin saya butuh ahli Feng Shui ya. Ada sahabat kita gitu ya yang memang dunianya adalah Feng Shui dan Baiji gitu ya. Mungkin kita akan undang beliau nanti untuk bicara tentang kelinci air gitu ya. Bicara juga dengan sio-sio tertentu yang mana sio yang kiong, mana sio yang untung di tahun ini. Oke, di akhir episode ini sekali lagi tahun kelinci air adalah tahun yang tricky, tahun yang butuh penyiasatan, tahun yang butuh gerakan-gerakan yang lebih lepas dan lebih spekulatif gitu. Ini adalah tahun yang baik bagi ya semua orang, saya katakan demikian. Kira-kira demikian. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi tentang Feng Shui, kita akan bisa masuk ke grup Telegram Jurnal Hendra. Kita bicara yang terbatas ya, tidak terlalu jauh tentang Feng Shui karena bukan bidang saya. Mungkin itu akan saya forwardkan ke kawan-kawan kita yang memang ahli dalam bidang Feng Shui dan Baiji. Kira-kira demikian, ditunggu subscribe, like, dan tentu saja diskusinya di grup Telegram Jurnal Hendra. Terima kasih, salam jumpa lagi di Jurnal Hendra berikutnya.